Oke baik, perkenalkan nama saya Stephen Rakan, NIM 2323 702025 dari kelas 3 PJJA. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan alat total station melakukan poligon tertutup. Latar belakang pemetaan adalah penentuan lokasi titik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan bumi. Pemetaan kali ini saya menggunakan alat total station CNAV. Sebelum itu kita akan mengenal apa itu total station. Total station adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemetaan secara modern dan perencanaan konstruksi bangunan. Cara kerja total station yaitu mengukur jarak dan sudut, baik sudut vertikal dan horizontal secara otomatis. Total station ini dilengkapi dengan chip memori, sehingga data pengukuran sudut dan jarak dapat disimpan untuk kemudian di-download dan diolah secara komputeris. Di sini, saya menggunakan alat total station ini untuk melakukan poligon tertutup. Poligon tertutup berasal dari kata poli, artinya banyak, dan gonus, artinya sudut. Dalam ilmu ukur tanah, poligon dipahami sebagai rangkaian titik-titik berurutan yang terhubung oleh garis lurus guna menentukan posisi horizontal dari sejumlah titik di lapangan, sehingga membentuk suatu kerangka dasar pemetaan. Jadi, poligon tertutup adalah bangunan datar yang memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Poligon tertutup terbentuk dari garis-garis yang kembali ke titik awal, sehingga membentuk segi banyak. Pelaksanaan praktikum. Lokasi praktek pada praktikum kali ini dilakukan dalam kampus 1 Politeknik Negeri Kupang, di belakang gedung bengkel elektro sampai belakang gedung akuntansi, sama seperti gambar yang ada di nomor 3 di sebelah. Waktu praktek pada Senin 6 dan 13 Januari 2025 pada pukul 8 pagi hingga 17 sore. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktek ini ialah pertama alat tripod sebagai penopang untuk alat total station dan prisma poligon. Situ alat utama total station yang digunakan adalah CNAV, GPS untuk mengambil koordinat awal, target reflektor, prisma poligon yang akan ditaruh di atas tripod, pole atau stick yang akan digunakan untuk menaruh target reflektor. Yang ketujuh ada meter roll untuk mengukur jarak, meter tangan untuk mengukur ketinggian alat, payung untuk melindungi alat, paku untuk menandai titik, kompas untuk mencari arah utara, pilox untuk menandai titik di atas aspal, dan alat tulis untuk menulis angka-angka yang dibutuhkan. Kita masuk dalam langkah praktikum. Langkah praktikum yang pertama ialah dengar arahan dari dosen pengajar atau pengampu. Kemudian kita mensurvei lokasi dan sketch lokasi yang akan diukur, menentukan titik-titik poligonnya, dan merencanakan jalannya pengukuran. Ketiga, meminjam alat di lab ilmu ukur tanah dan pergi ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Yang keempat, setelah sampai ke lokasi, dirikan statif pada titik P1 yang sudah ditentukan. Kemudian ambil alat total station dalam kotak alat dan satukan alat total station dengan statif menggunakan skru pengunci pada statif. Kelima, setelah itu lakukan centering pada alat total station terlebih dahulu
dan pastikan laser berada pada titik as yang telah ditandai dengan paku ataupun pilox. Kemudian, atur nivo dengan menggunakan kaki statif agar gelembung nivo berada di tengah lingkaran untuk membuat total station menjadi datar atau sejajar. Ketujuh, pada titik P2, dirikan statif dan menyentring prisma poligon dan lakukan hal yang sama dengan mengatur nivo kotak agar prisma menjadi sejajar. Lalu melakukan pengukuran tinggi alat prisma. Yang kedelapan, lakukan pemasangan prisma reflektor pada pole atau stick dan atur pada garis standar yaitu 1600 cm. Setelah selesai menyentring total station, lakukan pengukuran alat dengan meter tangan. Alat berdiri di P1. Yang pertama, nyalakan alat dan menekan tombol power. Setelah alat menyala, kita menekan tombol bintang untuk mengatur X dan Y hingga angka desimal di bawah 0,10, tetapi tidak boleh min. Kemudian mencari arah utara dengan menekan tombol ang. Setelah dapat arah utara, kita menekan tombol no set. Kemudian, bidik ke poligon belakang dan kancing sudut horizontal dan vertikal dan mencatat sudut HR-nya. Setelah mencatat sudut HR-nya, kemudian membuat job dengan cara menekan tombol menu, data collect, input nama, dengan mengganti nama sesuai yang kita inginkan, lalu enter. Setelah itu, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, tetapi kita mengenal istilah-istilah, yaitu OCC, tempat berdiri alat GPS, BS, tembakan belakang atau utara, foresight atau FS, tembakan depan, poligon maupun detail. Oke, kita masuk ke langkahnya, yaitu setelah input nama, kita tekan OCC, enter, lalu tempat berdiri alat kita masukkan, yaitu P1, kemudian kita mengganti pekotnya menjadi poligon, masukkan nilai NAZ yang diambil dari UTM Geomap ataupun GPS. Kemudian kita masukkan tinggi alat. Setelah itu OCC selesai, kita BS atau backside tembakan belakang, kemudian kita enter, kita memilih BS core, input sudut HR-nya lalu enter, kemudian tempat berdiri alat kita masukkan dan mengganti pekotnya menjadi poligon. Kemudian masukkan tinggi alat, lalu kita menembak tembak PK atau poligon belakang dengan menekan tombol meas. Kemudian foresight, kita tekan FS, enter, input tempat berdiri alat, baik itu kita melakukan terlebih dahulu pada poligon, yaitu ke P2, atau kita ke detail, kita menggantinya menjadi D1, pekotnya kita mengganti poligon atau detail sesuai yang kita tembak, kemudian masukkan tinggi alat dan menekan tombol Alt. Selanjutnya langkah praktikum saat kita memindah alat ke titik P2, P3, K4, dan selanjutnya, yaitu lakukan centering dan pendataran sama seperti di titik 1. Kemudian kita melihat job yang telah kita buat dengan cara menekan tombol menu, data collect, list, cari nama job yang telah dibuat lalu enter. Kemudian kita menekan OCC, enter, kita mencari list, cari P2, kemudian kita mengganti tinggi alat dan enter, dan kita set BS-nya 0, no. Kemudian kita masuk ke backside atau bacaan belakang, kemudian list, cari poligon belakang yaitu P1, kemudian pilih nama poligon belakang, cek BS yes,
dan kita mengganti tinggi alat. Kemudian kita bidik ke target belakang, kemudian kita menekan tombol meas, lalu enter. Selanjutnya masuk ke foresight atau FS, kemudian enter, input tempat berdiri alat, baik itu P3 atau detail selanjutnya, dan mengganti pekotnya sesuai dengan poligon maupun detail, kemudian masuk tinggi alat dan tekan A. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam langkah penggambaran. Yang pertama, membuat file di Notepad dengan cara klik kanan, lalu pilih teks dokumen dan pastikan data yang sudah di-copy. Pemisah desimal di sini harus ditandai dengan koma. Jika tidak koma, maka tidak akan bisa terbaca. Kemudian membuka aplikasi Civil 3D, klik Home, Insert, Point from File, klik tanda plus dan cari file Notepad yang tadi kita sudah buat, lalu pilih format PNZD. Kemudian langkah selanjutnya lakukan zoom extension dengan mengetik CE, Set E, lalu enter. Untuk menampilkan nama titik, pilih semua titik dengan cara Ctrl A. Kemudian kita pilih point group property, lalu point label style. Untuk menampilkan nama, pilih deskripsi only. Selanjutnya kita mengatur skala agar pada gambar tidak tumpang tindih. Kemudian kita menghubungkan titik gunakan perintah polyline. Langkah selanjutnya yaitu langkah print dengan cara pilih menu layout di sebelah kiri bawah, kemudian pilih from template, move book template, dan pilih kertas, baik itu kertas apa yang akan kita gunakan. Kemudian klik viewport, lalu blok dari atas hingga ke ujung kanan bawah. Kemudian yang terakhir pilih Ctrl P, lalu kita ubah dari DWG ke PDF untuk kita memprintnya. Kendala dan solusi. Kendala yang kita temui selama praktek adalah kebingungan dengan pengoperasian alat karena berbeda dengan alat yang digunakan pada pengukuran poligon terbuka. Solusinya dibantu oleh dosen pendamping dan kakak senior yang sedang PKL. Kedua, kendaraan yang menghalangi. Solusinya menembak titik lain terlebih dahulu dan membuat poligon bantu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari praktek yang telah dilaksanakan yaitu mahasiswa dapat mengetahui tentang bagaimana mengoperasikan alat dan langsung mempraktekkan alat total station di lapangan. Kedua, mahasiswa juga dapat mengukur jarak dan sudut baik horizontal dan vertikal secara otomatis. Ketiga, mahasiswa juga dapat mengetahui titik-titik poligon serta juga dapat menggambar di Civil 3D sesuai data pengukuran yang telah diambil. Sarannya, dalam melakukan praktek, yang pertama selalu utamakan kekompakan dalam kelompok. Kedua, saling menghargai pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Ketiga, dalam melakukan sebuah pekerjaan praktek harus saling membantu. Dan yang terakhir, dalam praktikum harus dilakukan dengan serius. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.